Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, dan kita mau merefleksikannya kepada diri kita masing-masing tentang dunia ini adalah panggung sandiwara. Nah, saya percaya bagi Bapak Ibu Saudara pernah dengar lagu yang dipopulerkan oleh band God Bless tahun-tahun lalu, begitu lama, dan judulnya Dunia Ini Panggung Sandiwara. Kenapa dia bisa berkata dunia ini panggung sandiwara? Karena memang kenyataannya seperti itu. Lalu kemudian di hari-hari berikutnya ada grup band lagi yang namanya Noah. Waktu itu masih nama yang lain. Dia mempopulerkan sebuah lagu dengan judul Buka Dulu Topengmu. Nah, dua lagu ini tentunya berhubungan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada banyak orang dalam hidup ini memakai topeng atau bersandiwara untuk menutupi apapun yang ada pada diri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah adalah tema kali ini. Dan sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang panggung sandiwara ini, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang mengenal kami lebih dari siapapun, bahkan lebih daripada diri kami mengenal diri kami sendiri. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau tahu apa yang menjadi perjuangan kami dalam hidup ini untuk mempertahankan hidup kami. Sehingga untuk mempertahankannya, kami sering kali melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepadamu, yaitu dengan penuh tipu muslihat, dengan penuh permainan, intrik-intrik dan yang lainnya. Tetapi saat ini Bapa, kami mau merefleksikan diri kami, bagaimana kami harus ada di hadapan-Mu sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menerima kami apa adanya. Engkau tidak pernah meminta sesuatu yang kami tidak mampu untuk lakukan. Terima kasih Tuhan, karena sekali lagi Engkau menerima kami apa adanya. Sertai kami dalam renungan singkat ini, supaya kami boleh menjadi refleksi bagi diri kami dan koreksi bagi diri kami masing-masing saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab 2 Raja-Raja. Dari 2 Raja-Raja 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Pembaruan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan,
untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di dalam di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannyalah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melech, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh Raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkan abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnyalah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda, dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini." Lalu katanya, "Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia. Dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel, dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem.
para pemanggil arwah, dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yehosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, yang sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat menyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadap dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Bapak Ibu Saudara, sebentar saya akan bahas mengenai cerita yang panjang ini. Namun sebelumnya saya mau mengutip satu artikel dari seorang yang bernama Iksan Darmawan. Dia menulis opini menarik berjudul Operasi Plastik Birokrasi pada Harian Kompas edisi 8 Mei 2012. Di dalam tulisannya itu, Iksan menyoroti kinerja pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. Pada akhirnya ditulisnya begini, ia mengingatkan pemerintah agar reformasi birokrasi jangan sebatas operasi plastik yang hanya memperbaiki bagian luar birokrasi yang sudah ada, tanpa ada perubahan mendasar. Ketika kita membaca surat kabar nasional atau mengikuti berita melalui media sosial atau layar televisi, Bapak Ibu Saudara, kita kerap menjumpai kisah-kisah sebagaimana para politisi berusaha semaksimal mungkin membuat citra yang baik di mata masyarakat, pencitraan. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang besar, terutama dalam masa kampanye. Bahkan mengundang konsultan-konsultan asing untuk membuat pencitraan yang profesional. Tujuannya tentu untuk memberikan persepsi yang baik-baik tentang diri mereka kepada masyarakat. Tetapi sementara itu mereka menyembunyikan atau menyamarkan semua hal-hal yang buruk dari kehidupan mereka. Rupanya masalah operasi plastik ini pun pernah terjadi di masa pemerintahan Raja Yosia. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1-30 tadi yang panjang lebar, Bapak Ibu Saudara, di sana dikisahkan Raja Yosia melakukan reformasi besar-besaran di kerajaan Yehuda yang bukan sekedar operasi plastik. Sesudah mengetahui firman Tuhan dari kitab Taurat yang ditemukan Imam Hilkia, maka ia memanggil tua-tua Yerusalem dan Yehuda beserta seluruh rakyatnya untuk membuat perjanjian di hadapan Tuhan, untuk menaatinya dengan segenap hati dan jiwa.
Ia tidak hanya menjauhkan berbagai berhala yang menyesatkan, tetapi juga orang-orang yang melakukannya. Tidak tanggung-tanggung. Tidak berhenti juga sampai di situ. Ia juga membimbing seluruh kerajaan untuk kembali ke jalan ketetapan Tuhan. Reformasi ini dimulai dari dirinya sendiri. Itu sebabnya Yosia tercatat sebagai seorang raja yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tidak seperti raja-raja sebelumnya dan sesudahnya. Demikian juga pada zaman Tuhan Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat sangat mementingkan pencitraan. Bagaimana pencitraan mereka di mata masyarakat? Mereka menonjolkan kehidupan beragama mereka dan tidak segan-segan mempertontonkannya kepada publik. Mereka melakukan itu karena mereka membutuhkan status dan penghormatan dari masyarakat. Status mereka itulah yang juga memberi mereka kuasa untuk memanipulasi masyarakat. Yesus tidak segan-segan membongkar kemunafikan mereka dan mengingatkan bahwa sesungguhnya kita hanya butuh pencitraan di mata Tuhan yang melihat segalanya. Tentu hal pencitraan ini bukan cuma sekedar luarnya ya di mata Tuhan pun, karena Dia melihat jauh kedalaman hati kita. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Demikian kita tidak akan kecewa. Bahkan kalaupun perbuatan baik dan jeripayah kita tidak dihargai atau dilihat orang lain dan tidak mendapat decak kagum dan pujian dari mereka. Yang mirisnya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini di media sosial bagaimana ada banyak orang mempertontonkan hal itu hanya untuk mendapatkan decak kagum dan pujian dari mereka. Pada masa lalu seperti yang saya katakan ada sebuah lagu yang begitu populer pada zamannya, dan lagu tersebut kurang lebih berkata bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Namun tidak seharusnya demikian bagi kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak perlu membuat pencitraan untuk memperoleh penghargaan manusia. Sebab penghargaan kita adalah dari Tuhan saja. Sebagaimana ada tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Reformasi apa yang kita rindukan terjadi dalam komunitas kita hari ini? Kita perlu memeriksa seberapa jauh diri kita sendiri telah mengalami reformasi itu. Sebab semua itu tidak akan terjadi seandainya tidak dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Ada satu pujian di dalam salah satu CD saya yang berjudul Jadikan Kami Satu. Saya rekam itu pada tahun 2000 pas. Prayer and Worship. Di dalam lagu itu pada bagian refrennya dikatakan, sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Segala sesuatu selamanya hanya akan jadi sebuah slogan. Dan tidak akan pernah terjadi kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kebenaran firman Tuhan dibukakan, sudahkah kita mengikutinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita? Mari kita bersama memohon anugerah Tuhan,
agar pribadi dan komunitas kita mengalami pembaharuan yang sejati. Bukan sekedar operasi plastik. Sebab hidup kita bukan panggung sandiwara, di mana kita bisa menyembunyikan hidup kita yang sejujurnya. Hati yang diperbaharui akan membawa perubahan hidup. Dan hidup yang diperbaharui akan membawa perubahan bagi dunia. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita tidak akan pernah bisa bersembunyi. Kita tidak akan pernah bisa bersandiwara dengan Tuhan, sebab Dia mengenal jauh kedalaman hati kita. Itu sebabnya datang dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Dan beruntungnya kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan memahami segala kelemahan dan kekurangan kita, sebab Dia mencintai setiap kita dengan kasih dan cinta yang tidak terbatas. Itu sebabnya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tahu kita lah lebih dari siapapun. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi
semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kasih Tuhan memancar senantiasa. Ini rindu kami, Tuhan. Biarlah kasih-Mu memancar dari hidup kami. Kasih Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu untuk menjaga hati ini. Itu sebabnya kami minta kekuatan dan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hati dan hidup kami, kehendak kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Ambil alih sepenuhnya, karena kami percaya Engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu, dan Engkau sanggup untuk memulihkan hidup kami Tuhan, menjadi sebuah pribadi yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa sumber anugerah, kami menghampiri-Mu dengan perasaan tak menentu. Dalam pikiran kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami telah membaca tentang kasih-Mu di dalam Alkitab. Kami sudah mendengar melalui khotbah di gereja. Bahkan kami merasakan sendiri kasih-Mu itu. Tetapi apakah Engkau mengasihi kami sepanjang waktu? Kami sungguh tidak mengerti bagaimana Engkau dapat melakukan hal itu. Bahkan pada saat kami mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, kami tahu Engkau sabar terhadap kami, menginginkan kami senantiasa bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Engkau senantiasa ingin membentuk karakter kami yang sesuai dengan yang Engkau mau. Tuhan dan sahabat kami memberanikan diri untuk bertanya dan berharap, apakah kami dapat memiliki hubungan yang intim dengan-Mu sebagai sahabat? Apakah mungkin Tuhan bahwa kasih-Mu kepada kami dapat melampaui batasan hubungan antara pelayan dengan Tuhan atau hamba dengan Tuhan? Kami sangat mendambakan hubungan yang lebih dalam dengan-Mu, dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi, mencari-Mu dengan tekun. Jiwa kami haus kepadamu, hati dan daging kami rindu akan Engkau, seperti seekor rusa yang rindu akan sungai-Mu yang berair. Demikian pula jiwa kami rindu akan Engkau. Engkau mengetahui semua hal mengenai kami, semua hal mengenai kami. Kami ingin mengetahui apa saja yang menyukakan hati-Mu, yang mendukakan hati-Mu, dan apa yang melukai hati-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama. Haleluya. Amin.